Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan. Buku ini diterbitkan oleh GAP atau Gelora Aksara Pratama ya, dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas ya untuk soal pemecahan masalah di bab 7 atau latihan ulangan pelajaran 7 ya. Jadi yang masih tinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu berdoa, baik sebelum belajar maupun sebelum mengerjakan soal agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Oke, langsung saja adik-adik sekalian ya, kita ke halaman 120 ya, halaman 120. Ya, ini ada soal pemecahan masalah ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Gambarkan bangun dengan petunjuk berikut. Panjang garis MN 3 cm lebih panjang dari garis KL ya. Jadi nanti digambar garis MN dulu ya. Panjangnya itu 3 cm lebih panjang ya dibandingkan garis KL. Ya, ada dua garis MN dan KL. Kemudian garis KL dan MN ini jajar ya. Jadi garis KL sejajar dengan MN. Nah, ini misalnya ini MN, ini KL, contohnya ini garis jajar seperti ini, tapi panjangnya yang satu lebih panjang ya. Garis MN berada di bawah KL. Nah, berarti yang atas itu KL, yang bawah MN, sejajar. Kemudian MN-nya yang lebih panjang ya. Oke. Garis KM panjangnya 2 cm di bawah KL dan tegak lurus dengan KL dan MN. Nah, ini ada garis KM ya. Panjangnya 2 cm di bawah KL dan tegak lurus dengan KL dan MN. Jika semua titik dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Nah, hasil akhirnya kita diminta untuk menebak bangunnya itu bangun apa. Oke, adik-adik sekalian ya. Ini sudah saya gambar, kira-kira bangunnya seperti ini. Coba kita cek ya. Jadi MN 3 cm lebih panjang dari KL. MN, nah ini lebih panjang dari KL ya, 3 cm. Oke, sudah sesuai. Kemudian KL sejajar dengan MN. KL sejajar dengan MN. Oke ya. Kemudian MN berada di bawah KL. MN-nya di bawah KL, betul. Kemudian garis KM panjangnya 2 cm di bawah KL dan tegak lurus dengan KL dan MN ya. Ini garis KM di sini. 2 cm di bawah KL ya, berarti lebih pendek ya daripada KL. Kita lihat di sini ya, lebih pendek kalau kita lihat ya dibandingkan KL ya. Dan tegak lurus dengan KL dan MN. Tegak lurus dengan KL dan MN. Oke, tegak lurus KL betul, tegak lurus MN betul ya, ini garis KL. Nah, oke. Jika semua titik dihubungkan, bangun apa yang terbentuk? Lah ini. Kalau dihubungkan ini membentuk bangun segi 4 ya, karena memiliki 4 buah sudut ya. Ini berarti bangunnya adalah segi 4. Nah, karena kita belum diajari untuk yang kelas 4 ini belum diajari tentang trapesium ya. Ini sebenarnya berbentuk seperti trapesium, tapi karena kita bangun yang dipelajari baru persegi panjang ya, yaitu segi 4 itu tadi, kemudian segi 3, maka ini masuknya jenis segi 4 ya, karena memiliki 4 buah sisi. Itu untuk soal nomor 1 adik-adik sekalian ya. Sekarang kita ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada 2 buah garis ya, sejajar, dipotong oleh sebuah garis. Nah, di sini nanti ada yang namanya sudut sehadap, sudut bertolak belakang, sudut dalam berseberangan sama sudut luar berseberangan. Lah,
Sudut-sudut yang saya sebutkan tadi nilainya sama ya. Kalau sudut yang saling bertolak belakang itu nilainya sama. Sudut yang sehadap juga sama. Sudut yang dalam berseberangan itu besarnya pasti sama, dan sudut luar berseberangan juga besarnya sama. Nah, ini diminta tentukan nilai A, B, dan C. Ya. Ini berarti ditambahkan semua. Kita cari dulu nilai A. Nah, untuk bisa mencari nilai A, maka kita lihat di sini. A itu sehadap dengan sudut yang sudah diketahui 65. Maka A besarnya 65 derajat karena sehadap ya, ini sama ini sehadap. A sama dengan 65 derajat. Oke. Selanjutnya sudut B. Sudut B ini bertolak belakang dengan 65 derajat. Nah, ini berarti besarnya sudut B juga 65 derajat karena sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama ya. Berarti sudut B ini 65 derajat. Oke. Sudut A sudah, B sudah. Nah, ini sebenarnya sudut B juga sudut luar berseberangan dengan sudut A. Jadi besarnya sama ya. Boleh sudut luar berseberangan, boleh bertolak belakang ya. Sama-sama sudah ada hasilnya. Kemudian sekarang kita lihat sudut C. Nah, sudut C ini sudut luar berseberangan dengan sudut ini 115 derajat. Maka besar sudut C juga 115 derajat karena sudut luar berseberangan ya. 115 derajat. Oke. Maka A ditambah B ditambah C, saya tuliskan di sini ya. A tambah B tambah C sama dengan 65 derajat ditambah dengan 65 derajat ditambah dengan 115 derajat. Oke. 65 tambah 65 berarti 130 derajat ditambah 115 derajat ya. Oke. 130 ditambah 115 hasilnya adalah 200. 3 tambah 1 4 ya, 245 derajat. Gitu ya adik-adik sekalian ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 yaitu 245 derajat ya. Jadi kita ngitungnya pelan-pelan. 65 tambah 65 berarti 130. 130 ditambah 115, 245 derajat. Itu untuk soal nomor 2. Lanjut kita ke soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini ditanyakan nilai X dikurangi Y. Kita lihat X-nya dulu. Nah, X ini adalah saling bertolak belakang ya, bertolak belakang. Nah, kalau bertolak belakang pasti besar sudutnya sama. X-nya berarti sama dengan 125 derajat. Oke. Kemudian Y ini juga bertolak belakang dengan sudut ini, maka besar sudut Y juga 45 derajat. Oke, berarti nilai X dikurangi Y ya. Sini aja. X kurangi Y sama dengan 125 dikurangi dengan 45. Oke. Berapa 125 dikurangi 45? Oke ya. Kalau adik-adik masih bingung bisa dihitung dengan susun ke bawah ya. Tidak langsung saja di sini ya. Jadi 5 dikurangi 5 0 ya. 2 dikurangi 4 tidak bisa. 12 dikurangi 4 jadinya adalah 8. Oke, berarti sudut X dikurangi Y hasilnya adalah 80 derajat. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 3 ya. Jadi harus teliti ya saat menghitung dan hati-hati tentunya. Jangan sampai salah. Sekali lagi kalau susun ke bawah atau ini juga kita lihat dari sini bisa 5 dikurangi 5 0. 2 kurangi 4 tidak bisa, pinjam depannya 12. 12 dikurangi 4 hasilnya adalah 8. Udah, berarti 80 derajat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini. Tentukan nilai X. Nah, X di sini ya. Sudut X di sini itu sehadap dengan sudut ini adik-adik sekalian. Ya enggak ya. Jadi dua garis jajar dipotong oleh satu buah garis. Nah, yang mana ini adalah sudut siku-siku 90 derajat. Ini baru segini lah. Ini sampai sini 18 derajat. Berarti nilai X, sudut X itu sama dengan
berapa? 90 derajat ditambah dengan 18 derajat ya, karena ini sehadap. Ini sama ini sehadap ya, jadi yang dicari sudut ini. Nah, sudut ini itu berarti 90 ditambah 18, maka ketemu nilai X. Oke, berarti sama dengan berapa? 90 tambah 18 hasilnya adalah 108 derajat. Itu untuk yang nomor 4 ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke, adik-adik sekalian ya, untuk nomor 5 perhatikan gambar di samping. Garis K itu tegak lurus dengan garis L ya, ini K tegak lurus dengan L. Nah, berarti sudutnya 90 derajat ya. Garis M memotong titik perpotongan garis K dan L. Nah, ini dipotong oleh garis M ya. Tentukan besar sudut X. Nah, yang ditanyakan besar sudut X, berarti besar sudut ini. Nah, anggap aja titik di sini adalah titik O. Nah, kita cari dulu ya, langkah pertama kita cari besar sudut ini, KOM. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya kita tahu besar sudut X. Nah, untuk mencari besar sudut X, kita ingat ya, sudut lurus itu besarnya 180. Nah, untuk mencari besar sudut X itu sama dengan 180 derajat ya, sudut lurus dikurangi dengan sudut ini KOM ini ya, dikurangi dengan sudut KOM. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita cari dulu besar sudut KOM. Besar sudut KOM ini berarti, nah ini sudut ini tadi, KOL ini tadi 90 derajat ya. Berarti KOL dikurangi dengan MOL. Itu untuk sudut KOM. Saya tuliskan di sini ya. KOM itu sama dengan KOL dikurangi MOL. Nah, ini ya. Sama dengan KOL-nya ini berapa? 90 derajat ya, adik-adik sekalian ya. Berarti 90 dikurangi dengan 35. Hasilnya berapa? 90 dikurangi 35, hasilnya 55 derajat. Nah, sudah ketemu sudut KOM, maka sudut X-nya bisa kita cari ya. Berarti 180 derajat dikurangi 55 derajat. Nah, besar sudut X berarti sama dengan 125 derajat. Nah, ini untuk besar sudut X. Nah, ini adik-adik penjelasan untuk soal nomor 5 ya. Jadi untuk pemecahan masalah nomor 1 sampai dengan 5 sudah kita bahas. Nah, untuk bab berikutnya, bab 8 akan kita lanjutkan di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya, sekali lagi bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.